Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran matematika kali ini kita akan membahas yang pertama, kompetensi dasar yang pertama di kelas 10 semester 1, yaitu KD 3.1, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Dan 4.1 yaitu menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Nah, di sini berarti kita bab 1 yaitu membahas bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Nah, ini nanti akan menjadi 3 pertemuan insya Allah. Yang pertemuan sekarang kita bahas bilangan berpangkat, nanti pertemuan berikutnya minggu depan bentuk akar, dan pertemuan berikutnya adalah logaritma. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar tentang bilangan berpangkat, kemudian bentuk akar dan logaritma? Nah, ini loh sebenarnya kita itu bisa menghitung masa-masa benda luar angkasa, misalnya masa matahari. Masa matahari itu dapat dihitung jika diketahui jarak planet dari matahari, yaitu dengan menggunakan rumus ini. M sama dengan sekian, dengan M adalah masa matahari, R adalah jarak planet dari matahari, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga untuk menghitung keasaman suatu larutan dalam menggunakan rumus pH log ini, log. Nah, ini kan logaritma. Jadi ini perpangkatan, bilangan berpangkat, ini kan rumusnya ada pangkat-pangkatnya. Jadi sekali lagi sebenarnya untuk apa? Yaitu salah satunya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, belajar bilangan berpangkat, kemudian bentuk akar dan logaritma, itu bisa untuk menghitung masa matahari, bisa untuk menghitung derajat keasaman suatu larutan. Nah, apa sih sebenarnya bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat itu seperti ini loh definisinya. Jika A itu misalkan suatu bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N, itu bisa didefinisikan A pangkat N, ya, dibacanya A pangkat N, bisa didefinisikan yaitu A kali A kali A, kalinya menggunakan titik boleh, menggunakan silang boleh, kali A, nah sebanyak N faktor gitu, sebanyak N faktor, ini maksudnya. Jadi ini jadi definisi A pangkat N itu seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya yang pertama adalah misalkan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berarti artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya itu ada 3 kali. Contoh berikutnya lagi 5 pangkat 4 berarti artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya itu ada 4 kali. Kalau disuruh menghitung hasilnya berapa, berarti ini tinggal dihitung. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. Jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, 5 pangkat 4 itu kan artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya itu ada 4 kali. Kalau disuruh mencari hasilnya berapa? Berarti tinggal 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 25 kali 25 hasilnya adalah 625. Nah, kemudian kita lanjut materinya tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah perkalian eksponen. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 contohnya. Berapakah hasilnya? Nah, dari definisi bilangan berpangkat ini kita jadi tahu 2 pangkat 3 itu kan artinya 2
kali 2 kali 2. 2-nya ini sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya. Kemudian dikali, di sini kali aja, ini kali 2 pangkat 4, artinya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali, ya. Nah, jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah, bisa kita sederhanakan, ini kan bilangan pokoknya sama semua nih. Nah, kita tulis boleh hanya satu kali saja. Ingat ya, bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau beda itu nggak bisa. Nah, 2-nya ini ada berapa kali? Menggunakan definisi itu kan bisa dituliskan seperti itu. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 7. Nah, berarti dari 2 pangkat 7 bisa enggak? Coba lihat di sini. Hubungannya apa sih 3 sama 4 dengan 7? 2-nya kan ini sama. Ini kan sama ya 2-nya. Nah, ini sama tuh 2 di sini. 7 dari mana? Oh, 7 ini ternyata 3 tambah 4. Jadi berapa? 7. Sehingga sifat yang pertama, perkalian eksponen, bisa kita simpulkan seperti apa? Jika 2 ini adalah A-nya sebenarnya terserah nanti angkanya berapa aja, dipangkatkan M itu pangkatnya berapa aja angkanya, kali A pangkat N, berarti bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M ditambah dengan N. Seperti itu ya. Jadi misalkan 2 kali 3, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu bisa berubah menjadi 2 pangkat 7 dari mana? Ya ini pangkatnya tinggal ditambahkan. Ini sifat yang pertama. Nah, sifat yang berikutnya adalah sifat pembagian eksponen. Langsung saja sifat yang kedua biar cepat. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau pembagian itu berubah menjadi pengurangan. A pangkat M dikurangi dengan N. Dengan catatan, tapi di sini ada catatan, A-nya itu tidak boleh 0. Ingat ya, A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Ini sifat yang kedua. Kita kasih tanda lope-lope biar tidak lupa. Nah, diingat kalau perkalian tadi berubah menjadi penjumlahan, pangkatnya dijumlahkan, tapi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Diingat bilangan pokoknya ini berlaku jika sama. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya misalkan begini. Contoh soalnya sederhanakanlah bentuk 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Berapa hasilnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2? Bisa langsung menggunakan sifat ini tanpa menggunakan definisi ini, bisa langsung menggunakan sifat. Bagaimana caranya? Oh iya, ini kan bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama-sama 5. Berarti kita tulis bilangan pokoknya dulu 5. Nah, kalau pembagian tadi pangkatnya dikurangi. Berarti 4 dikurangi 2. Nah, seperti ini. Jadi berapa hasilnya? Jadi kalau disederhanakan 5 pangkat 4 kurangi 2 berapa hasilnya? 2. Iya, oke. Seperti itu. Sifat yang berikutnya tentang perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Contohnya begini, ada A kali B pangkat M. Nah, ini bisa kita tuliskan A pangkat M kali B pangkat M. Ini sifat yang ketiga. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya begini. Contoh, misalkan ada 3 kali 5 pangkat 7. Berarti bisa kita tuliskan bagaimana? 3 kali 5 pangkat 7. Jadinya 3, ingat ya, ini kan AB, di sini AB, pangkatnya itu tinggal ngikut ya. Jadi bisa dituliskan berarti 3 kali 3 pangkat 7 kali
5 pangkat 7. Contohnya seperti itu. Untuk yang D, perpangkatan eksponen. Jadi kalau misalkan A pangkat M dipangkatin lagi N gitu. Udah pangkat dipangkatin lagi, bagaimana sifatnya? Berarti pangkatnya itu tinggal dikalikan. Nah, seperti ini. Contohnya seperti apa? Contoh sederhananya, contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti apa? 2 pangkat 3 kali 5 berapa? Tinggal 3 kali 5 ya, 3 kali 5 berarti sama aja 2 pangkat 15. Nah, ini. Kemudian sifat yang ke E. Sifat yang ke E, perpangkatan bilangan pecahan. Nih, tadi ini kan perkalian, sekarang pembagian A per B pangkat M. Nah, bisa kita tuliskan A-nya bisa pangkat M per B-nya juga pangkat M. Nah, ini sifat yang E ya, bukan C, ini loh tulisannya E. Seperti ini. Contohnya bagaimana? Contohnya, contoh 2/3, misalkan ada angka pangkat 5, berarti bisa kita tuliskan bagaimana? 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Sekarang kita lanjut sifat yang F. Sifat yang F itu A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contoh sederhananya, misalkan 5 pangkat 0 berapa hasilnya? Ya 1. 100 pangkat 0 1. Intinya berapapun angkanya dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian yang G. Yang G, A pangkat min M bisa berubah menjadi 1 per A pangkat M. Jika pangkatnya negatif di atas bisa berubah menjadi positif, itu pindah ke bawah seperti ini ya. Sifat yang satunya lagi sifat yang ke H, berarti H ya. Jadi kalau bilangan berpangkat begini, A pangkat N per M. Nah, ini bisa dirubah menjadi bentuk akar ya. Ini kan pernya per M ya kan, N-nya taruh sini, A pangkat N-nya tetap kita taruh di dalam. Itu bilangan berpangkat pecahan kalau dirubah menjadi bentuk akar. Contohnya seperti apa? Contohnya 5 pangkat 2/3. Kalau dinyatakan dalam bentuk akar, perhatikan di sini berapa angkanya? Kita lihat dulu. Oh, pernya per 3, berarti di sini 3. Di sini berapa angkanya? Lihat di sini 5 pangkat 2. Nah, seperti ini contohnya. Gitu. Contoh lagi, 8 pangkat setengah, gitu kan? Oh, 8 pangkat setengah. Di sini akar. Pernya per berapa? Oh, per 2. Di sini 2. Tapi khusus angka 2 tidak usah dituliskan di sini. Jadi di sini berapa? Tinggal 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, materinya hanya sampai situ doang. Sampai situ saja ya. Berarti sekarang kita bahas tentang contoh-contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, misalkan ada soal 5 pangkat 10 kali 5 pangkat negatif 4 kali 25 pangkat negatif 2. Nah, sederhanakan bentuk soal-soal di bawah ini. Misalkan contoh yang pertama adalah ini. Kita perhatikan dulu bilangan pokoknya di sini 5, di sini bilangan pokoknya 5, sedangkan di sini bilangan pokoknya adalah 25.
Nah, berarti 25 ini kita sederhanakan dulu. Oke. Kalau 25 itu kan ada kaitannya dengan angka 5, ya kan? Nah, ini kalau tidak, ini kita kerjakan dulu dua angka ini dulu biar nggak bingung. Nah, tadi 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4. Ini kan perkalian. Kalau perkalian tadi menggunakan sifat yang pertama, perkalian bilangan pokoknya sama, itu berubah menjadi penjumlahan. Jadi ini 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4 bisa kita tuliskan berarti 5 pangkat 10 ditambah dengan negatif 4 ya. Ini perkalian, pangkatnya berubah menjadi penjumlahan seperti ini. Nah, kemudian dikali 25 ini kita sederhanakan. 25 itu sama saja 5 pangkat 2. 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 kan 2 kali 5-nya. Itu sama aja 25. Nah, pangkat negatif 2 di sini tetap kita tuliskan. Di sini pangkat negatif 2. Seperti itu. Kemudian baru kita hitung. Nah, 10 ditambah negatif 4 ya. Plus ketemu min kan sama aja min. Sama saja berarti 10 dikurangi 4. 10 kurangi 4 berapa? Ya, pinter. 6. Nah, ini pangkat dipangkatkan lagi. Tadi menggunakan sifat yang keberapa? Pangkat dipangkatkan lagi. Nah, kita lihat sifat yang D. Sifat yang D, nih, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Dikali. Nah, contohnya kan ini tadi. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Hasilnya jadi 2 pangkat 3 kali 5. Kan jadinya 2 pangkat 15. Nah, yang ini juga sama. Pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Jadi 5 pangkatnya dikali 2 kali min 2 berarti min 4. Nah, seperti itu. Kemudian ini menggunakan sifat tadi yang pertama. Kalau ada perkalian pangkatnya berarti tadi diapakan? Ditambah. Nah, jadi berapa hasilnya? 6 ditambah min 4. Ya, pintar, hasilnya adalah 5 pangkat 2. Seperti itu. Kalau suruh disederhanakan sampai situ saja. Sampai sini udah selesai. Tapi kalau disuruh hasilnya berapa, kalian hitung. 5 pangkat 2 hasilnya berapa? Dilanjutkan, 5 pangkat 2 itu kan artinya 5 kali 5. 5 kali 5, 2 kali 5-nya. Ada berapa 5 kali 5? 25. Ini kalau sampai hasil. Kalau sampai suruh menyederhanakan saja cuma sampai sini. Kalau sampai hasil berarti harus sampai ke bawah. Contoh yang kedua, misalkan seperti ini lagi soalnya. Sederhanakan dan selesaikan tanpa menggunakan alat hitung. Contohnya misalkan 81 pangkat 3/4. Berapa sih hasilnya? 81 pangkat 3/4. Oh, 81 bisa disederhanakan enggak? Oh, ternyata bisa. 81 itu ternyata 3 pangkat berapa? Nah, kita oret-oretan di sini. 3 pangkat berapa ya? 81. Perhatikan, 3 kali 3 berapa? 9. Kali 3 berapa? 27. Kali 3 berapa? Oh iya, 81. Jadi 81 itu sama saja 3 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 81 sama saja 3 pangkat 4. Kemudian kita pangkatkan berarti 3/4. Nah, sama saja kalau ada pangkat dipangkatkan, tadi menggunakan sifat yang D itu diapakan? Dikali, ya kan? Berarti ini juga dikali. 4 dikali 3/4. 4 kali 3, 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 kan 3. Tuh, jadi 3 pangkat 3 hasilnya berapa?
3 kali 3 kali 3 hasilnya 27.